bisnis bukan sekedar kerja keras, namun harus diimbangi dengan kerja cerdas. Berkonsultasi dan dimentori oleh tenaga ahli di bidangnya merupakan upaya cerdas untuk semakin mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Super Key Consulting, perusahaan konsultan manajemen bisnis yang berpusat di DKI Jakarta dan juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan di program pengembangan UKM dan desa andalan. Hari Minggu keliling Jakarta, mampir ke PIK, jajan kepiting. Hei yang lagi ngembangin usaha, jangan lupa konsultasikan ke Super Key Consulting. Sukses selalu untuk super people di seluruh Indonesia dan mancanegara. Terima kasih kontribusinya, OKOC, dan mari kita bangkitkan ekonomi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di penghujung acara SBDP Scholarship Program. Yang pertama yaitu acara graduation dan closing ceremony pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penerima beasiswa program SBDP batch pertama ini yang sudah mengikuti program acara dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir. Acara ini diselenggarakan oleh Super Key Consulting Group dengan community partner ISBF, KNEKS, IAPO, CIS, FED, dan OKOC Andalan. Media partner by Good Money, dan company partner by IDX Islamic, Maybank Syariah, dan BJB Syariah yang sudah mensponsori acara ini. Sebelum kita masuk ke puncak acara, marilah kita saksikan Bapak Ibu para peserta bootcamp SBDP batch pertama kali ini. Inilah beberapa profil peserta bootcamp SBDP batch pertama. Beberapa profil peserta dari bootcamp SBDP batch pertama kali ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan speech dari Ibu Reni Fitriani sebagai founder dan CEO Super Key Consulting Group. Kepada Ibu Reni, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di acara graduation dan juga closing ceremony di Syariah Business Development Program Scholarship Batch pertama. Yang dimana acara kali ini acara yang sangat sungguh luar biasa karena program ini merupakan program pionir baru ada di Indonesia. Dan memang ini akan dijadikan sebagai role model, sebagai program yang mendobrak mindset, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan juga bisnis syariah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada partner kami yang sudah ikut serta mensukseskan program kami, diantaranya Maybank Syariah, KNEKS, CISFED,
BJB Syariah, goodmoney.id, IDX Islamic, dan beberapa community partner kami seperti OKOC Andalan, IAPO, dan ISBF, yang dimana pada kesempatan kali ini Alhamdulillah terus disupport ya, sehingga kita masuk ke rangkaian acara yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian di hari ini. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan sangat serius mengikuti program kami, yang dimana dari total yang sudah keterima program beasiswa ini ada 50, namun nanti akan diinformasikan beberapa poin, ada yang kategori lulus, belum lulus, dan juga tidak lulus nih Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu yang kategori yang belum lulus, jangan khawatir Bapak Ibu, karena program kami ke depan akan ada program pendampingan khusus bagi yang kategori belum lulus. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah sangat serius mengikuti rangkaian program ini, dan kami berharap Bapak Ibu bisa menjadi syariah bisnis dan economic influencer, dan juga halal lifestyle influencer, yang dimana Bapak Ibu sudah kami bekali beberapa materi yang komprehensif dan juga impactful. Dan juga setelah acara ini, kami bersama Maybank Syariah juga akan membuka rekening khusus kepada Bapak Ibu sekalian, bukan rekening Maybank Syariah, ya, sebagai output bahwa acara ini memang memiliki progres nih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadinya belum memiliki rekening bank syariah, nah disitulah acara ini Bapak Ibu jadi memiliki rekening bank syariah nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian dan tetap berkontribusi untuk memajukan ekonomi dan juga bisnis dengan konsep syariah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Reni atas speech-nya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari acara ini juga. Sebelum kita ke acara selanjutnya, izinkan saya menanyakan perasaan Bapak Ibu dong. Boleh nggak nih? Terkait dengan selama acara ini, 3 hari ke belakang, apa sih yang menjadi kesan dan pesan bagi Bapak Ibu sekalian? Boleh dituliskan di kolom komentar, Bapak Ibu. Senang. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu dari grup program. Alhamdulillah. Senang, bangga, semangat. Keren. Antusias sekali Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas komentarnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara ini selalu membantu dan menjadi insight baru bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin aku juga mau nanya sekali lagi Bapak Ibu terkait dengan apa sih rencana Bapak Ibu setelah mengikuti program ini dan apa harapannya di kedepan hari, di kemudian hari setelah mengikuti program SBDP Scholarship ini. Boleh ditulis di kolom chat lagi ya Bapak Ibu terkait dengan keinginan atau jangka panjang pikiran lah istilahnya buat kedepannya setelah program ini tuh apa. Langsung nutup rekening konvensional ya Mas. Hasilnya luar biasa banget.
Mungkin ada yang ingin menyampaikan secara langsung juga boleh untuk raise hand terkait dengan visi misi ke depannya setelah mengikuti acara ini. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin raise hand. Ini sesuai dengan syariah. Mungkin Bapak Angga boleh, Bapak Angga. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sendiri kesannya memang senang sekali gitu ya, karena tidak banyak ya, saya rasa kesempatan seperti ini gitu ya yang bisa kita temukan. Karena jujur saja sangat nggak banyak ya, maksudnya gini, seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan tentang ekonomi, sistem ekonomi atau jasa keuangan dan sebagainya itu kan sangat banyak. Tapi untuk yang syariah itu saya rasa tidak banyak gitu ya penyelenggaraan dan sebagainya. Makanya saya beruntung sekali pada saat tahu informasi tentang program ini dan akhirnya bisa terpilih. Nah, saya sendiri saat ini berprofesi sebagai trainer gitu ya di salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, yang memang saat ini perusahaan tempat saya bekerja itu memang belum ada produk syariahnya gitu ya. Nah, saya sendiri dengan program yang sudah saya ikuti di sini, yang ingin saya lakukan setelah ini tentunya kalau nanti saya akan coba propose gitu ya ke pihak manajemen di tempat saya bekerja agar mulai mempertimbangkan gitu ya untuk nanti bisa segera juga memasuki asuransi jiwa yang syariah, karena kan sudah banyak ya di perusahaan-perusahaan asuransi jiwa lain yang saat ini juga sudah punya produk syariah. Kebetulan di tempat saya itu belum. Nah, harapan saya nantinya perusahaan tempat saya bekerja bisa masuk juga ke bisnis industri asuransi jiwa syariah, dan harapannya saya juga bisa berperan aktif di sana. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Super K Consulting yang sudah memprovide acara ini. Ya, mudah-mudahan next time bisa ada sesi offline kali ya Mas ya. Jadi saya rasa kalau sesinya offline mungkin akan lebih greget lagi. Gitu. Iya. Tapi anyway saya terima kasih sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukan Pak Angga. Semoga di kedepan hari dan ketika pandemi sudah mulai membaik, kita adakan untuk offline. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Samuel, dipersilakan Pak Samuel terkait dengan pandangannya pada acara program kali ini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Samuel Lendert Isaktoy dari Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi, perasaan saya selama mengikuti kegiatan Syariah Business Development Program ini adalah sangat-sangat luar biasa. Tapi lebih awal saya sampaikan juga, alhamdulillah, puji Tuhan, saya bisa mengikuti kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat, sangat useful untuk usaha kami, untuk usaha UKM kami. Dan saya juga sangat berbangga hati bahwa mungkin saya satu-satunya yang non-muslim, Pak. Satu-satunya non-muslim tapi bisa mengikuti rangkaian kegiatan ini dari awal hingga hari ini. Tetapi saya dengan saya punya keinginan yang betul-betul saya mau ikuti program ini, sehingga saya motivasi. Jadi dari hasil keseluruhan outputnya atau outcome-nya adalah saya merasa program ini atau syariah ini, sistem ini sangat-sangat diimplementasikan di dalam usaha kami.
di dalam usaha kami. Dan nantinya ke depan, jadi seperti dengan ada di belakang layar background saya ini, kami mendirikan satu proyek, yaitu pendirian kawasan industri energi baru terbarukan untuk UKM. Jadi kami sudah ada pendampingan untuk 50 UKM terpilih, kurasi. Kami juga masuk di dalam mentoring sistem dari OKOC, program OKOC, langsung dengan Pak Ketumnya, Pak Iim Nur Samsi itu. Jadi kami di Sulawesi Utara, saya termasuk representatif dari OKOC. Jadi saya juga kesimpulannya untuk kawasan yang akan kami bangun nantinya, kami akan implementasikan semuanya itu produknya atau sistemnya itu menggunakan sistem syariah financing begitu. Baik, itu saja dari kami. Saya juga mohon maaf apabila di dalam kepesertaan saya di dalam program ini ternyata banyak sekali saya mengalami ya hambatan-hambatan. Jujur juga pribadi saya hari pertama saya tidak ikut karena ada kedukaan. Jadi kakek nenek saya atau di sini bilangnya opa oma meninggal. Nah, jadi saya izin tapi saya kebut. Saya kejar tayang selama sisa yang berikutnya saya ikuti terus sampai kadang-kadang ngerjain PR atau tugas itu sampai jam 3 pagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak, sukses untuk penyelenggara dan terima kasih saya sampaikan kepada Super K Consulting dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sumail atas pesan-pesan dan testimoninya nih. Semoga apa yang diusahakan berjalan lancar ya Pak dan turut berduka. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Umayyah ingin menyampaikan pesan-pesan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin saya lebih baik, maka saya ditakdirkan untuk bisa belajar di sini tentunya. Lalu berikutnya juga ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Super Key Consulting Group beserta mitra terkait yang telah memberikan kesempatan kepada saya juga untuk bisa banyak belajar. Di sini tentunya saya banyak merubah mindset yang ada sehingga semakin branding di sekitar, maksudnya branding di lingkungan yang awalnya mungkin sama saja gitu, ternyata tidak ya, jadi semakin membuat saya semangat untuk berkecimpung di terutama di perbankan, di lembaga jasa keuangan. Insya Allah setelah kegiatan ini tentunya mulai hari ini saya ingin mengimplementasikan terutama dalam kehidupan sehari-hari dan terutama di dalam kehidupan muamalah. Begitu, setelah itu nanti kebetulan saya juga bergabung dengan komunitas-komunitas entrepreneur, komunitas-komunitas UMKM. Insya Allah juga saya ingin berusaha untuk sharing dengan rekan-rekan dengan keilmuan ini. Intinya adalah saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Makanya dengan itu saya 3 hari ini dan terakhir hari ini saya mencoba untuk mengikuti setiap event kegiatannya karena bentuk rasa syukur saya gitu, diberikan hadiah oleh Allah, semoga menjadi wasilah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Umayyah atas kesan-pesannya. Semoga dapat mendorong kita semua untuk menyebarkan hal positif di sekitar kita. Mungkin ya dari Mas Renata Iqbal Maulana. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Raffi dan juga Super K Indonesia ya atas kesempatannya. Yang pertama sama tadi seperti Bu Umayyah, saya mengucapkan syukur ya pada Allah SWT atas kesempatan yang mungkin belum didapatkan oleh teman-teman yang 250 kemarin daftar gitu. Jadi kalau saya perasaan saya seperti balik lagi dulu ketika tahun 2005 saya keterima di universitas gitu ya. Jadi kayak keterima lagi SPMB dulu gitu. Jadi pas dapat email
dapat kesempatan belajar, senang gitu ya. Jadi perasaannya kurang lebih hampir sama gitu ya dengan kurang lebih 17 tahun lalu saya keterima di universitas gitu. Jadi itu karena memang saya sangat concern gitu ya, di samping juga memang saya sebagai praktisi di industri asuransi syariah, saya di Prudential Syariah, dan juga memang saya sangat concern, senang belajar terkait dengan hal-hal ekonomi syariah. Jadi pada saat dapat informasi acara ini di IG-nya Pak Awang gitu ya, kebetulan Pak Awang juga mitra kami di Prudential Syariah, itu saya nyari tahu gitu ya untuk bisa daftarnya kayak gimana gitu ya. Sementara di captionnya Pak Awang itu nggak bitly-nya atau itunya tuh nggak muncul gitu kan. Akhirnya saya nyari tahu dan akhirnya saya dapat dan langsung daftar. Saya tunggu gitu ya, dan ternyata dapat email itu luar biasa ya tadi. Jadi saya sangat bersyukur karena saya sebagai praktisi di industri asuransi syariah sangat ingin gitu, dan saya termasuk yang meyakini bahwa ekonomi syariah ini adalah bukan hanya satu ekonomi alternatif ya, tetapi juga bisa jadi menjadi ekonomi utama nanti ke depannya. Nah, bagaimana kemudian kalau nggak salah dengar dulu sebelum di asuransi syariah saya juga di perbankan syariah dari 2009 sampai 2014. Dari dulu sudah pernah mendengar bahwa perkembangan ekonomi syariah di Eropa itu luar biasa dahsyat ya. Termasuk kalau nggak salah Pangeran Charles itu dia syariah lover ya, dia nasabah perbankan syariah di Inggris kalau nggak salah, di UK gitu. Nah, kenapa kemudian berkembang malah di negara yang non Muslim gitu ya? Artinya apa? Walaupun mereka keyakinannya berbeda, tetapi kemudian kenapa mereka meyakini bahwa ekonomi syariah ternyata ekonomi yang luar biasa ya, tidak hanya berbicara keyakinan tetapi bisa mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi siapapun. Begitupun pada saat saya dulu di bank syariah, banyak nasabah-nasabahnya yang non muslim ya, yang orang Cina, yang orang Buddha gitu ya. Karena mereka tadi ya amazing dengan sistem mudorobah, dengan sistem akad-akad di syariah. Karena mereka keyakinannya berbeda. Nah, artinya kesempatan belajar selama 3 hari ini bagi saya sih yang pertama alhamdulillah menambah insight, kemudian juga pesannya mungkin kalau bisa sering ya diadakan agenda ini, karena untuk memasyarakatkan literasi keuangan syariah di masyarakat itu menjadi PR mungkin ya Mas Rafi ya, dan juga super kayak karena bisa jadi market share kita hari ini 5% itu bukan karena mereka nggak mau, kalau menurut saya sih ya, pengalaman mungkin kurang lebih 10 tahun di katakanlah di industri syariah gitu ya. Tapi mungkin karena kurangnya ya edukasi dari sumber daya insani ataupun tenaga pemasar ke masyarakat, sehingga mereka masih menganggap bahwa perbankan syariah, asuransi syariah itu sama saja gitu kan ya. Nah, ini jadi kalau menurut saya sih terkait dengan market share itu bukan salah masyarakat juga, tapi mungkin menjadi evaluasi ke dalam ya, khususnya bagi teman-teman di lembaga keuangan syariah. Dan alhamdulillah ya melalui super kayak ini mudah-mudahan nih tadi seperti Bu Maya bisa menjadi wasilah tumbuh kembangnya ekonomi syariah ini khususnya di Indonesia ya. Yang di Inggris saja bisa bertumbuh gitu ya, kenapa di Indonesia yang mayoritas muslimnya tidak. Nah, saya sih punya harapan besar insya Allah ekonomi syariah ini bisa tumbuh berkembang pesat di Indonesia khususnya. Itu mungkin Mas Rafi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Maulana atas penyampaiannya. Mungkin dari Bu Yarni Selvia terkait dengan tugas-tugasnya juga boleh apa yang kita berikan, video, Twibbon, dan lain sebagainya, boleh diceritakan jika ada kesan-pesan terkait dengan hal tersebut. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sangat senang sekali bisa ikut diterima dalam scholarship ini. Walaupun saat ini memang rasanya kenapa mungkin orang bilang loh scholarship apa lagi gitu kan, karena kan udah kepala 4 juga gitu kan. Memang dulu kan saya juga pernah dapat scholarship itu di tahun 2007 ke Malaysia. Di sana saya banyak mengenal konsep-konsep itu juga semua perbankannya juga sudah konvensional lagi, jadi semuanya sudah
syariah, ada BCA syariah, BSI, jadi yang konvensional tidak ada lagi di Aceh. Nah, jadi sebelumnya juga saya mengikuti kelas mentor batch 5 di Superki Superki Consulting dan AAO ya. Jadi dari sini saya mendapat informasi dan saya tertarik untuk mendalami lagi seperti itu. Dan saya sangat senang sekali bisa Aduh, sepertinya terputus Ibu Yarni akibat jaringan sinyalnya. Mungkin dari sisi trainer mungkin dari Ibu Reni, bagaimana Bu Reni tentang seberapa antusiasnya sih para peserta SBDP program di batch pertama ini? Boleh sedikit cerita Ibu terkait dengan betapa antusiasnya peserta di sini? Baik, Mas Raffi, terima kasih banyak untuk teman-teman tenaga profesional yang ada di Superki Consulting Group, kru kami juga ya, yang dimana Bapak Ibu sekalian seperti Pak Afdal, Pak Awang, Pak Faruk merupakan bagian dari tim profesional yang ada di Superki Consulting Group, yang dimana Pak Faruk bersama kami memiliki lisensi dari CISI, yaitu Chartered Chartered Institute Securities and Investment yang dari United Kingdom, yang dimana Pak Afdal dan juga Pak Awang merupakan alumni program sertifikasi internasional dari perusahaan kami, yang dimana kami di program ini memang awal mulanya sebagai cara kami untuk bisa lebih memberikan edukasi terkait dengan keuangan syariah, karena background dari kami tim inti dari Superki Consulting itu mayoritas memang memiliki latar belakang praktisi keuangan dan juga di bisnis syariah nih Bapak Ibu. Nah, jadi tentunya kami berharap di program ini bisa diminati ya untuk membuka mindset. Dan ini seru banget nih Mas Raffi, karena kenapa? Karena lumayan tight mulai dari proses administrasi gitu ya sampai pada saat penyeleksian, luar biasa sekali, itu banyak tahapan-tahapan yang dimana tim assessment kami ada 4 orang nih Bapak Ibu, for the information. Jadi kami benar-benar melihat bagaimana progres Bapak Ibu dari sisi pengetahuan, dari sisi tugas, dari sisi influence ya, mempengaruhi masyarakat melalui sosial media mengenai ekonomi syariah dan juga bisnis syariah. Jadi setelah ini Bapak Ibu jangan mana Mas Rabi ya, tetap ada program yang dimana program ini memang untuk semakin meningkatkan lagi antusiasme Bapak Ibu di ekonomi dan juga di bisnis syariah nih Mas Raffi. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Reni atas kesan-pesannya selama ini. Mungkin kita back to the main acara kali ya. Selanjutnya ada speech dari Bapak Taswin Zakaria selaku Direktur Maybank Syariah. Namun beliau berhalangan hadir dan akan digantikan oleh Bapak Dandi Suprandono selaku Head Syariah Community Financial Services. Namun sebelum speech dari beliau, mari kita saksikan video dari Maybank Syariah berikut ini. Baik, langsung saja kepada Bapak Dandi Suprandono. Kepada Bapak Dandi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, terima kasih ya. Saya senang sekali dengan adanya dan Maybank bisa berpartisipasi ya dalam adanya Syariah Business Development Program Scholarship yang 2022 saat ini batch pertama ya, Mas Raffi ya. Ya, semoga dengan acara ini ya semakin banyak
pelaku-pelaku usaha, terutama pelaku usaha syariah, ya, semakin banyak yang paham tentang bagaimana ekonomi keuangan syariah di Indonesia dan bagaimana kita bisa mensupport hal tersebut, bahwa ini adalah cita-cita mulia kita bersama. Ya. Semoga kita bisa semakin memajukan ekonomi syariah. Dengan kemajuan ekonomi syariah tentu saja bukan hanya berdampak kepada lembaga keuangan syariah, tapi tentunya akan juga berdampak kepada kemaslahatan masyarakat, khususnya umat ya di Indonesia, seluruh Indonesia. Kita sangat senang kemarin pada saat awal saya juga kebagian waktu ya untuk memberikan sedikit bahan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya cukup antusias. Saya senang sekali ya, teman-teman penuh semangat, antusias nih dengan syariah. Semoga acara yang diberikan selama berapa hari ya, ini 3 hari ya, 4 hari ya Mas. 3 hari Pak, betul. Oh, 3 hari ya. Yeah. Selama 3 hari ini kita banyak bermanfaat ya ke depannya, dan yang paling penting adalah mungkin semua di antara peserta terutama ya, dengan kami kalau bisa diteruskan ada silaturahmi ya. Silaturahmi bisa terus berlanjut, semoga nanti ke depannya kita juga bisa saling mensupport perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya sangat senang kita Maybank bisa berpartisipasi juga dalam acara ini, salah satunya melalui Syariah Treasury Team kita yang engage dengan tim dari Superkey Consulting Group. Ada Ustadz Faisal di sini ya, dan timnya. Kemudian kita kemarin berharap juga dengan adanya acara ini lebih banyak yang memberikan edukasi lagi ke masyarakat. Jadi selain dari pelaku langsung, juga masyarakat kita sangat perlu kita bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi syariah. Bahwa ekonomi syariah itu memang berbeda dengan ekonomi konvensional ya, tidak sama gitu. Dan dengan acara ini saya yakin kemarin dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, teman-teman sudah banyak. Mungkin secara praktis nanti juga lebih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, sukses juga untuk Superkey Consulting Group. Kemudian juga untuk peserta, saya harapkan ini semua bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas nama Maybank Indonesia, Unit Usaha Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dandi atas speech-nya. Semoga tali silaturahmi kita semua dapat terjaga satu sama lain. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya akan ada hal yang menarik nih. Berikut adalah merupakan video flashback selama kegiatan kita kurang lebih selama 3 hari kemarin yang dirangkum menjadi 1 video. Mari kita saksikan bersama video flashback ini. Dan berbagai produk yang dijamin akan kehalalannya seperti populasi terbesar ya beragama Muslim, program untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah. Jadi itu satu transformasi harus kita jaga kita. Apabila kita sama-sama mensupport perbankan syariah. Kemudian para pengusaha sendiri bisa melihat ini sebagai opportunity. Masif daripada di daerah. Kita kan pengusaha baru, jadi apakah lalu kita tiap bulan dapat pendapatan tetap kewajiban. Ya, kewajiban. Perencanaan keuangan di sini lebih konsentrasi cara
mengatur keuangan saya supaya sama-sama menguntungkan. Biasa kita akan mengadakan pretest. Apa itu suku Bapak Ibu? Bank itu menggunakan akad murubaha di akad yang utamanya. Kira-kira yang tepat itu apa? Call center online. Disiplinkan orang yang berhutang. Marketing yang melanggar tadi prinsip kejujuran dan prinsip amanah itu akan dilarang dalam syariah. Nggak pede gitu kira-kira kalau lagi jualan gitu. Biasanya apa ya kira-kira untuk bicara tentang Apa kita sudah punya semuanya. Yang pertama kaya sesuatu yang kita carinya setengah mati tapi ngabisinnya setengah sadar. Ya nggak? Banyak nggak yang punya gaji cuman turunan habis gitu, walaupun hampir tidak ada transaksinya. Pendapatan tetap itu yang saya tahu memang dia, saya lihat Syariah itu termasuk juga hal yang tidak boleh dibiayai. 97% lah ya. Nasabah baru itu kalau membuka tabungan dia membuka tabungan syariah. Maybank boleh bertanya Pak ya. Satu atau beberapa itu kolaps dan itu kita belum lihat ya. Nah, kami kerjasama dengan bank syariah yang lain gitu ya. Itu relatif fasilitasi atau bagaimana syarat-syarat apa yang harus saya siapkan. Menyalakan kamera yang terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Dan berbagai produk yang menjamin Mari kita saksikan video performance dari Bapak Ibu. Syariah Business Development Program itu sangat penting karena banyak program-program yang lain beda dan ini sangat banyak sekali membantu saya yang rencananya akan memulai bisnis, mudah-mudahan insya Allah, dan juga saya banyak sekali belajar dari para pakar tersebut. Selama 3 hari saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, di mana ilmu-ilmu tentang bisnis syariah, mindset syariah, tentang keuangan syariah itu semuanya bagi saya pribadi sangat berharga. Bisa saya aplikasikan di dalam pekerjaan saya, di mana saya akan mensosialisasikan kepada para tenaga pemasar asuransi tentang bagaimana prinsip asuransi jiwa dalam sudut pandang syariah. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh melalui pelatihan ini karena kami dibimbing oleh mentor-mentor yang handal dan berpengalaman. Dan alasan kenapa kita harus melakukan investasi syariah, zakat, dan sedekah, karena di dalam harta kita tidak hanya milik kita juga, tapi masih ada hak dari orang lain, sehingga harus dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dan harta yang kita miliki. Merasa banyak pencerahan, banyak insight baru, terutama bagaimana mengelola sebuah bisnis yang jangan sampai melanggar syariah. Ini sangat-sangat bagus momennya, dan ini sangat saya tunggu di mana posisi saya yang akan sering bersentuhan dengan para pengusaha UMKM untuk memberikan consulting dan mentoring. Ribuan terima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan banyak manfaat seperti ilmu informasi kepada saya selama 3 hari, mulai dari tanggal 8 sampai di tanggal 11. Dengan senang hati saya bisa bergabung di acara tersebut. Acara tersebut sangat positif, sangat kontributif kepada para peserta, dan itu patut dipertahankan, dilanjutkan karena banyak sekali wawasan, ilmu pengetahuan, serta pengalaman baru. Materi-materinya cukup bagus ya, terutama materi tentang keberkahan ya. Jadi yang dengan syariah itu hasilnya nanti sebuah keberkahan. Insya Allah saya akan dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam bisnis dan koperasi. Setelah mengikuti training selama 3 hari ini, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetap berlanjut agar kami sebagai peserta PSBB Desa ini terlatih, terbiasa, serta bisa ikut verifikasi dan mengimplementasikannya kepada para narasumber lainnya yang penuh semangat, dipandu dengan arahan dan support dan seperti konsultan. Suka-dukanya memberi arti dan nilai yang berarti dan bermanfaat untuk diaplikasikan buat diri saya sendiri sebagai pebisnis dan akademisi dengan menerapkan prinsip syariah maupun kepada orang lain. Saya juga pencerahan yang luar biasa terkait dengan produk-produk syariah, mindset bisnis syariah, kemudian juga terkait dengan wawasan literasi keuangan syariah. Saat ini kami mempunyai proyek yaitu pendirian kawasan industri energi terbarukan. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Superkey Consulting Group beserta mitra terkait yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa banyak belajar. Luar biasa, program ini membawa banyak perubahan terhadap diri saya. Selama program
program ini berlangsung, alhamdulillah begitu banyak ilmu yang saya dapatkan karena seperti mengusung beberapa quotes yang dapat menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana hal-hal aneh yang ada di pikiran kami terkait implementasi ekonomi syariah. Program ini sangat bermanfaat, terutama dari sisi pengembangan bisnis, ya kita jadi tahu bagaimana kita mengimplementasikan dalam berbagai aspek dunia bisnis, khususnya dari sisi ilmu syariah. Ya, bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan tentunya dalam hal transaksi tentu akan menjadi dasar kami untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah. Saya sangat berterima kasih karena telah diikutsertakan menjadi bagian dalam program ini. Saya berharap program ini akan terus berlanjut untuk membentuk generasi penerus ekonom berbani. Seterusnya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan. Dalam pelajaran ini, saya mendapat banyak hal pengetahuan mengenai syariah dan bagaimana seharusnya penerapan syariah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga apa yang ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi orang sekitar. Dan materi yang saya dapatkan ini sangat menarik. Literasi keuangan syariah, syariah business mindset, Islamic financial planning, bagaimana produk-produk syariah dan juga kontrak bisnis syariah dan investasi bisnis syariah. Dan saya sendiri dapat menjadi bagian dari program ini dan saya akan berusaha mengimplementasikan apa yang saya dapatkan ke dalam bisnis dan kehidupan saya sehari-hari. Saya senang dapat terpilih menjadi bagian dari program ini. Kalau kita melihat ke depan di tahun 2020, diprediksi populasi muslim dunia mencapai 3 miliar. Dan ini akan menjadikan industri halal dan ekonomi syariah sebagai penopang perekonomian nasional, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi bangsa sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat tentunya. Syariah Business Development Program itu sangat penting. Semangat Bapak Ibu dari awal acara hingga akhir acara ini. Namun sebelum saya lanjut ke acara puncak, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk fokus terlebih dahulu nih Bapak Ibu, terkait dengan video yang satu ini sebelum diputar. Karena acara ini adalah acara puncak, yaitu merupakan acara pengumuman peserta yang lulus dari program SBDP Batch pertama kali ini. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Oke, baik, langsung saja. Siap, baik. Baik, langsung saja, ini adalah pengumuman peserta yang lulus program Bootcamp SBDP Batch pertama ini. Program Bootcamp SBDP Batch kali ini. Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah berhasil lulus program Bootcamp SBDP Batch pertama kali ini. Bagi yang belum lulus, Bapak Ibu jangan khawatir, karena kita akan mengadakan mentoring khusus setelah acara ini berlangsung. Baiklah, selanjutnya akan ada pengumuman peserta terbaik sekaligus pemberian penghargaan, predikat video performance, dan sosial media oleh Ibu Betty sebagai tim assessment. Kepada Ibu Betty dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan juga semoga urusannya lancar dan juga yang melaksanakan ibadah puasa dilancarkan ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Pada sesi ini saya diamanahkan ya untuk menyampaikan penghargaan ya. Penghargaan untuk peserta-peserta terbaik di kelas ini. Ya, kemarin itu sudah lulus ya, dan juga terima kasih ya kepada 50 peserta yang telah mengikuti Syariah Business Development Program batch pertama ya pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Superti Consulting Group dan juga disupport oleh MyBank Syariah, ada juga dari Good Money, goodmoney.id dan yang lain ya. Dan kami ucapkan ya selamat kepada 30 peserta yang telah berhasil lulus pada program Bootcamp Scholarship SBDP batch pertama ini. Sebagaimana tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan ya siapa aja nama-nama yang berhasil lulus pada program ini. Nah, pada program ini terdapat 14 orang peserta yang belum lulus. Dan Bapak Ibu jangan berkecil hati ya yang belum lulus karena kita akan memberikan extra mentoring setelah acara ini berakhir. Dan terdapat 6 peserta yang tidak lulus ya. Kenapa tidak lulus? Karena tidak mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik, saya tidak akan memperpanjang lagi ya. Kita akan memasuki acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, yaitu penghargaan. Ya, penghargaan untuk peserta-peserta terbaik, di mana di sini terdapat 4 kategori penghargaan. Nah, apa saja sih kategori penghargaan tersebut? Oke, Bapak Ibu pasti udah penasaran ya. Oke, baik. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Peserta terbaik, best of the best, terbaik pertama atas nama Bapak Reynata Iqbal Maulana berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selamat kepada Bapak Reynata dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian terbaik kedua, selamat kepada Ibu Akmal Huda Nasution berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Selamat kepada Ibu Akmal Huda Nasution. Terbaik ketiga, selamat kepada Ibu Yelia Syamsul dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat kepada Ibu Yelia Syamsul. Dan ketiga pemenang ini ya berhak mendapatkan e-sertifikat penghargaan, e-sertifikat kepesertaan, kemudian tabungan MyBank Syariah sebesar Rp500.000, tabungan yang bebas biaya administrasi, bebas tarik tunai dan transfer. Kemudian profil dari pemenang ini akan rilis di media goodmoney.id. Kemudian Syariah Business dan Halal Lifestyle Influencer di Indonesia Syariah Business Forum. Dan yang terakhir Bapak Ibu berhak menjadi bagian Superti Consulting Talent. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 3 peserta terbaik. Untuk penilaiannya, ya untuk penilaian yaitu adalah mereka yang memperoleh nilai tertinggi dari seluruh aspek penilaian, dimulai dari ujian tulis ya, ujian tulis itu berupa pre and post test ditambah dengan final assessment,
kemudian ditambah dengan nilai tugas individu, video performance, kemudian sosial media, keaktifan di kelas, dan kehadiran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi selamat ya. Kemudian untuk kategori selanjutnya yaitu kategori sosial media influencer. Jatuh kepada Ibu LP SN Sariwanoja dari Provinsi Jawa Barat. Selamat kepada Ibu LP. Ya, beliau berhak mendapatkan e-sertifikat kepesertaan, e-sertifikat penghargaan, tabungan MyBank Syariah sebesar Rp250.000, kemudian Syariah Business and Halal Lifestyle Influencer di Indonesia Syariah Business Forum, kemudian part of Superkey Consulting. Ya, untuk aspek penilaiannya itu dari Twibbons ya, Twibbon yang dikumpulkan dan di-upload ke sosial media, kemudian update story di sosial media, kemudian update feed di sosial media Bapak Ibu yang tentunya dengan mention sosial media penyelenggara. Ya, selamat ya untuk pemenang kategori ini. Selanjutnya kita ke kategori yang ketiga, kategori Best Performance, jatuh kepada Ibu Nurbaiti dari Jawa Barat. Selamat kepada Ibu Nurbaiti dari Jawa Barat. Nah, Ibu berhak mendapatkan e-sertifikat kepesertaan, e-sertifikat penghargaan, tabungan MyBank Syariah sebesar Rp250.000, tabungannya bebas biaya administrasi, bebas tarik tunai dan transfer, kemudian berhak menjadi bagian dari Superkey Consulting Talent, kemudian Syariah Business and Halal Lifestyle Influencer di Indonesia Syariah Business Forum. Kami menilai dari aspek ya untuk best performance atau video performance terbaik ini dari aspek grooming. Ya, bagaimana grooming Bapak Ibu dalam membuat video, kemudian bagaimana gestur, public speaking, konten yang dibawakan apakah sesuai atau tidak, dan yang terakhir kreativitas ya. Jadi kita ada 5 aspek penilaian: grooming, gestur, public speaking, konten dan kreativitas. Ya, sekali lagi selamat kepada Ibu Nurbaiti dari Jawa Barat. Dan terakhir itu kategori the most active participants atau dari segi keaktifan ya. Siapa nih peserta yang paling aktif selama kelas berlangsung? Yang pertama jatuh kepada Ibu Arida Harahap, berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selamat kepada Ibu Arida. Kemudian yang kedua kepada Bapak Firmanto Purdi dari Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga Ibu Umayyah dari Provinsi Jawa Barat. Yang keempat Bapak Dudung Prilaksono dari Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir Bapak Maman Suryaman dari Provinsi Jawa Barat. Wah, ini diborong dari Jawa Barat semua ya Bapak Ibu. Aktif-aktif luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk peserta yang mendapatkan pemenang ya dari kategori ini berhak mendapatkan e-sertifikat penghargaan, e-sertifikat kepesertaan, tabungan MyBank Syariah sebesar Rp200.000, Syariah Business and Halal Lifestyle Influencer di Indonesia Syariah Business Forum, kemudian part of Superkey Consulting Talent. Ya, untuk penilaian ya, kami menilai dari segi keaktifan peserta bertanya selama kelas berlangsung, dimulai dari hari pertama dan hari ketiga. Ya, siapa yang aktif dan proaktif selama kelas berlangsung, kita memberikan nilai plus ya, poin plus untuk Bapak Ibu, dan ditambah dengan yang peserta on kamera selama mengikuti kelas. Ya, Bapak Ibu yang malu-malu nggak mau on kamera, kita tidak kasih nilai plus. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Bapak ya Ibu yang mendapatkan penghargaan dari kategori keaktifan. Dan untuk peserta yang lulus yang tidak mendapatkan awards itu berhak mendapatkan ya, nanti kita akan kasih e-sertifikat kepesertaan, kemudian tabungan MyBank Syariah sebesar Rp100.000 dan langsung menjadi member dari Indonesia Syariah Business Forum. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, untuk peserta yang belum lulus, kami nanti akan mengadakan kelas coaching khusus ya untuk 14 orang yang belum lulus. Insya Allah nanti diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 April, pukul 14 waktu Indonesia Barat ya, yang akan didampingi oleh saya langsung dan juga didampingi oleh para pemenang terbaik ya, para pemenang 3 terbaik tadi. Bapak Ibu nanti akan kami berikan waktu untuk menyelesaikan dan menguasai materi yang diberikan sampai tanggal 17 April nanti. Nah, kemudian ya sertifikat keseluruhan itu akan diberikan ya pada tanggal 20 April ya, maksimal tanggal 20 April. Dan bagi peserta yang sudah menerima sertifikat diharapkan mencetak sertifikat dan foto bersama sertifikat. Dicetak sertifikatnya, foto bersama, kemudian dikirimkan ke panitia penyelenggara. Ini sebagai syarat ya, sebagai syarat agar hadiah bisa cair seperti itu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada para peserta yang sudah lulus dalam program ini dan juga selamat kepada peserta yang mendapatkan penghargaan. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak Ibu, dan bisa mengaplikasikan juga ya dalam bisnisnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya tanpa panjang lebar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Betty atas pengumuman peserta terbaik sekaligus pemberian penghargaan predikat video performance dan sosial media. Dan saya ucapkan juga selamat kepada para peserta yang telah memenangkan beberapa awards dari kami. Baik, selanjutnya akan ada testimoni peserta dari 3 terbaik, yaitu Bapak Renata Iqbal Maulana, Bapak Akmal Huda Nasution, dan Ibu Yelia Samsul. Mungkin dari yang pertama dulu kali ya. Mungkin kepada Bapak Renata Iqbal Maulana, dipersilakan Pak untuk testimoninya. Ya, terima kasih Mas Rapi dan juga Super K Consulting dan juga teman-teman semuanya. Sungguhnya pemenang terbaik adalah kita semua ya. Di sini mungkin saya ini hanya karunia dari Allah gitu ya sebelumnya. Atas apa yang mungkin sudah dikerjakan, tapi sesungguhnya kita semua di sini sudah menjadi pemenang karena apa? Dari 250 peserta kita sudah menjadi peserta terbaik terpilih ya, Mas Rafi. Kemudian juga kita sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hasilnya kan itu mah urusan Tuhan ya. Tapi bagi saya sih yang pertama ini mengucap syukur kepada Allah SWT, yang kedua kepada Super K Consulting dan juga para supporting yang lainnya, para trainer juga, dan juga teman-teman peserta yang juga memberikan inspirasi kepada saya gitu ya. Tetapi bagi saya sih mungkin ini amanah terberatnya adalah bagaimana saya bisa mengamalkan ya Mas Rafi ilmu yang sudah saya dapatkan selama 3 hari ini, baik itu saya sebagai praktisi di industri asuransi syariah dan juga saya di kehidupan saya sehari-hari. Jadi semoga karunia yang sudah Allah berikan ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi saya, keluarga, dan masyarakat Indonesia untuk memasyarakatkan ekonomi dan juga literasi keuangan syariah. Itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi buat peserta dan juga Super K Consulting. Baik, terima kasih Bapak Renata Iqbal atas testimoninya. Mungkin kepada yang kedua, Ibu Akmal Huda Nasution. Pada Ibu Huda dipersilakan Bu terkait dengan testimoninya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di kesempatan ini saya ingin berterima kasih ya, alhamdulillah kepada Allah, dan juga berterima kasih kepada Super K Consulting dan juga kepada Maybank dan rekan dan juga teman-teman sekalian ya. Di sini kita semua dapat ilmu yang bermanfaat, gratis lagi ya, dan juga semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saja dari saya
Pak Raffi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uda atas testimoninya. Mungkin yang terakhir dari Ibu Yelia Samsul terkait dengan testimoninya. Ya, tidak apa-apa Ibu, selagi bisa on mic mungkin. Halo Ibu. Sepertinya Ibu Yelia tidak dapat menyampaikan testimoninya. Kita ke... Halo? Saya lagi di atas Gojek. Iya, tidak apa-apa. Jalan ke kantor. Ya, baik. Baik, Ibu. Hati-hati di jalan, Ibu. Baik, mungkin testimoni yang lain dari Ibu LPSN Sariwanuja. Dipersilakan Ibu sebagai pemenang media influencer ya, Bu ya. Bisa di-unmute, Ibu. Belum di-unmute, Ibu LP. Halo, sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya untuk seluruh panitia dan para supporting yang berada di belakang event ini ya. Kebetulan saya sebenarnya nol banget tentang pengetahuan tentang syariah ini. Jadi saya benar-benar cuma dapat dari Google karena background dari pendidikan saya juga bukan dari ekonomi syariah. Alhamdulillah dari 200 sekian orang itu saya terpilih jadi 50 orang. Kemudian tadi ada nama saya juga matching ya untuk yang nilai terbaik juga. Alhamdulillah juga. Padahal saya nggak, ekspektasi saya pasti nggak lulus nih. Tapi saya pikir ya sudah, saya coba gitu ya. Alhamdulillah saya lulus. Kemudian juga ada dapat hadiah juga untuk lumayan buat Lebaran ya. Alhamdulillah Ibu. Kebetulan saya juga pada saat event ini terselenggara juga saya sedang sidang pratesis untuk pratesis ya, jadinya ada beberapa hari saya bentrok, jadi mungkin ada yang on cam juga, ada yang off cam juga saya lakukan. Ada juga yang mungkin suara-suara aneh pada saat event ya, jadi saya juga coba untuk fokus di dua acara yang penting dalam hidup saya ini juga. Saya juga pikir ini benar-benar menarik, benar-benar sukses untuk acaranya. Semoga ke depan kita menjadi orang-orang yang terpilih ini dan orang-orang yang selanjutnya akan mengikuti event ini menjadi pionir untuk mengembangkan bisnis syariah di seluruh Indonesia utamanya dan seluruh dunia mungkin ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Raffi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Elvi atas testimoninya. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Ibu Dwi Setiawati sebagai founder dan CEO dari Good Money yang bertindak sebagai media sponsor di acara kali ini. Namun sebelum kita memanggil beliau, marilah kita saksikan video berikut ini. Good Money ID merupakan media online yang bertujuan untuk menyajikan informasi dan analisis mengenai industri keuangan dan sektor yang terkait lainnya. Seluruh informasi dan analisis disajikan dengan menjunjung tinggi prinsip jurnalistik dan berpihak pada kepentingan publik. Visi Good Money ID adalah menjadi portal yang memberikan informasi, analisis, komunikasi,
edukasi, dan riset, terutama di sektor jasa finansial dan industri terkait untuk didedikasikan bagi kemajuan industri peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Good Money ID dikelola secara modern dan didukung oleh para tenaga profesional yang berintegritas dan memiliki jaringan yang luas baik dari para pengamat, pelaku industri, analis, dan regulator. Target pembaca adalah regulator dan praktisi di industri jasa keuangan, serta dari kalangan milenial. Good Money ID memiliki variasi kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan pembaca, antara lain finansial, teknologi finansial, sektor real, dan gaya hidup. Kami juga menyajikan infografis dan memiliki Good Money ID TV yang terkoneksi dengan channel YouTube. Good Money ID, good information, money inspiration. Langsung saja kita sambut Ibu Dwi Setiawati atau biasa dipanggil Ibu Tia. Halo, Assalamualaikum Ibu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raffi. Selamat siang. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ibu, mungkin aku sedikit menanyakan tentang Good Money kali Ibu ya. Sebelum aku tanya dari apa itu Good Money, mungkin aku bisa mulai dulu nih dari latar belakang berdirinya Good Money itu gimana sih Bu? Biar kita semua tahu nih, para peserta bootcamp juga tahu, aku pun juga tahu Ibu. Boleh diceritakan sedikit Ibu? Ya, sebelum saya ceritakan tentang Good Money, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada para panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menginfokan tentang Good Money. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang SBDP Bootcamp SBDP batch pertama ya. Selamat kepada para pemenang. Baiklah, untuk menceritakan riwayat terbentuknya Good Money. Terus terang bahwa kami terdiri dari jurnalis ya. Kebetulan saya di media cetak keuangan ya. Saya mungkin nggak menyebutkan nama, sudah 32 tahun. Dan kami mempunyai tujuan yang sama. Ada beberapa orang ya, 3 orang dari jurnalis juga untuk membentuk media online ini gitu loh. Nah, ya alhamdulillah kita sudah berdiri 3 tahun. 3 tahun. Tujuan kami yaitu tadi seperti di dalam video tadi, menyajikan informasi ya dan analisis dalam lingkup industri keuangan serta terkait lainnya. Industri keuangan tentunya di situ kita juga mempunyai visi bagaimana dapat melakukan aktivitas media informasi digital, media sosial melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Barangkali riwayatnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh, baik Ibu, seperti itu. Jadi memang sudah keintegrate semuanya ke sosial media Bu ya, terkait dengan Good Money ini. Kalau misalkan fitur-fitur dari Good Money itu dan Good Money itu sendiri tuh bergeraknya gimana sih Bu? Ya, karena kita menjadi portal ya, kita terdiri dari rubrik-rubrik yang mengulas tentang informasi perbankan, strategisnya seperti apa, kemudian asuransi, multifinance, pasar modal gitu. Itu kita kemudian teknologi, di mana di situ kita mengulas tentang fintech, banking teknologi, paytech dan lain-lain. Kemudian yang paling sering digemari adalah gaya hidup. Ya kan, kalau dari yang tadi kita mengulas agak lebih serius, tapi kalau gaya hidup itu banyak disenangin seperti tren dan informasi secara general seperti kesehatan, hobi, otomotif, profil. Jadi profil ini, nah nanti untuk profil, rubrik atau kanal profil ini saya memberikan apresiasi kepada 3 pemenang untuk bisa dipublikasikan di Good Money. Jadi para pemenang tadi yang 3 besar bisa
kita liput atau kita publikasikan di media Good Money gitu. Berarti sangat cocok sekali ya bagi para peserta yang ingin membuka bisnis syariah karena banyak sekali fitur-fitur perbankan di sana ya Bu ya. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa fitur untuk kanal syariah memang belum ada ya, tapi saya akan membuka kanal Insight Syariah ya. Jadi di situ rubrik syariah akan kita tampilkan setiap saat tentang syariah, karena saya lihat industri syariah ini memang harus dikembangkan ya, harus memang terus diberikan wadah atau tempat untuk kita bisa edukasi gitu. Itu Mas Raffi. Wah, baik Ibu Tia. Kalau misalkan Bu, dari track record klien Good Money itu sendiri bagaimana Bu? Kita mungkin kalau klien sih bebas ya Mas Raffi, selama itu sesuai dengan jurnalistik ya, nggak ada masalah. Kita akan lihat dulu bagaimana sih isinya, kontennya gitu. Dan itu selalu berhubungan dengan keuangan, karena namanya Good Money ya. Jadi bisa dari yang saya bilang tadi, yang berhubungan dengan asuransi, multifinance, pasar modal, tentang informasi perbankan gitu. Jadi lebih kepada keuangan ya. Nah, terus untuk UMKM juga saya sudah sediakan juga. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang bergerak di pengusaha UMKM, silakan bisa memberi masukan atau ada tulisan-tulisan yang berbobot bisa kita muat di goodmoney.id gitu Mas Raffi. Oh gitu Ibu. Ya. Mungkin kalau misalkan para peserta di sini ada yang ingin daftar menjadi partner atau misalkan join ke Good Money itu gimana Bu caranya? Ya kalau ini bisa juga melalui konsultin Super Key ya, karena kita sudah kolaborasi. Bisa menghubungi konsultan manajemen Super Key, bisa juga ke saya nanti, lalu bisa juga masuk ke dalam website kami yang semuanya berinisial goodmoney.id. Dan untuk itu sebenarnya kita ada penawaran ya, tapi nggak terlalu mahal kalau untuk publikasi, terutama profil dari perusahaan maupun dari tokohnya sendiri, itu nanti bisa diberikan diskon atau diberikan penawaran yang tidak terlalu mahal, khususnya untuk UMKM itu. Oke, baik. Di kolom chat tadi saya lihat ada yang langsung nanya nomor handphone Ibu Dwi ini. Oh, iya. Mungkin sebelum itu juga Bu, kalau keunggulan sendiri dari Good Money ini apa Ibu? Gini, kalau keunggulannya mungkin kita memang dari sisi usia ya, target-target kita itu kan dari usia 18 sampai 30. Ini usia pria wanita 18 sampai 45 tahun. Artinya tidak semua di industri yang bergerak media online yang keuangan berita yang mengarah ke 18 sampai 45 tahun. Artinya usianya kita mengarah ke milenial. Jadi dari milenial itu kita bisa menerima atau menampung tulisan-tulisan atau ada profil yang bisa kita masukkan di Good Money. Jadi kita lebih mengarah ke milenial juga. Jadi keunggulannya mungkin kita bisa arahkan ke milenialnya itu. Oh gitu. Baik. Walaupun di belakang layarnya itu bukan milenial lagi, udah usia, udah kolonial. Mas Raffi. Baik Ibu. Mungkin dari para peserta jika ingin ada yang ditanyakan gitu, langsung boleh Ibu? Boleh, silakan. Mungkin satu atau dua kalau misalkan memang ada yang penasaran sekali tentang Good Money bisa banget untuk ditanyakan langsung ya Bapak Ibu terkait dengan Good Money ini sendiri. Baik. Tadi kalau misalkan kita ke arah keunggulan itu berarti tadinya udah mau ekspansi ke arah milenial juga nih Bu ya berarti si Good Money ini. Ya. Benar. Nah kalau misalkan terkait dengan masalah dengan registrasinya tuh sulit gak sih Bu? Kalau misalkan kita ingin join ke sana atau misalkan info
kita dapatkan tentang Good Money ini bisa kita cari di mana sih, Bu? Nah, di ini tadi Pak, di website kita yang di IG juga ada, semua dengan goodmoney.id. Di Twitter, di Facebook, langsung saja seperti sekarang IG-nya Good Money bisa di-follow ya kan. Dari peserta mohon bisa memfollow Instagram goodmoney.id gitu. Ini kan ada 46 orang, kalau bisa wajib gitu memfollow. Jadi bisa langsung saja buka web kita, nanti di situ ada hubungi ya hotline kita atau nomor HP yang ada di web kita. Oke, Bu. Baik. Mungkin ada sedikit tambahan atau hal yang belum tersampaikan dari Ibu Tia terkait dengan Good Money ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi selain media online kita, kita juga menyelenggarakan event webinar, pelatihan. Kemudian kita juga ada membuat semacam annual report, company profile, gathering. Jadi semua event-event kita sudah bisa kita selenggarakan. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini kita ada sekitar 30 event yang sudah kita lakukan. Jadi setiap bulan itu ada 2 event yang kita lakukan webinar gitu. Masih webinar sifatnya. Jadi itulah yang mungkin kegiatan kami selain memberitakan atau menyajikan informasi-informasi di sekitar keuangan. Itu Mas Raffi. Berarti Good Money ini juga banyak sekali event-eventnya seputar keuangan gitu, Bu ya? Ya, banyak sekali. Dari tentang keuangan syariah, tentang tenaga kerja. Intinya kita mendukung regulator ya, regulasi-regulasi dari pemerintah yang baru keluar dan belum keluar sudah kita sampaikan. Artinya jurnalis kami bicara gitu, melihat regulasi yang mana yang belum keluar dan akan keluar. Nah, itu udah kita langsung buat semacam webinarnya. Jadi belum keluar kita sudah duluan keluar gitu. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan berarti event-event tersebut tuh dapat kita jumpai juga info-infonya di sosial media Good Money ya, Bu ya? Betul. Nanti ada flyernya, ada undangan. Jadi ini ada 50 nih misalkan para peserta. Nanti kita kirim undangan kepada peserta melalui email, flyer-flyer yang kita buat dan brosur-brosur gitu. Brosur-brosur dan email. Ya, email. Dan flyer kita juga akan kirimkan. Oke, Bu. Kit, kalau misalkan aku nih masih muda, mau join Good Money bisa? Maksudnya? Kalau misalkan aku mau partnership with Good Money itu bisa, Bu? Oh, bisa saja, Pak. Bisa. Berarti nggak harus kita yang udah punya usaha dulu kan? Enggak. Ikut Good Money. Ya, bisa. Oh, ada perbedaan nggak, Bu, ketika yang emang udah punya usaha? Karena kan tadi ada rekapan tentang banyak data tadi ya yang Ibu mention sebelumnya. Sedangkan kita emang pengen ikut Good Money karena portal-portalnya itu sendiri gitu, Bu. Itu bisa juga pada perbedaan, Bu? Terkait dengan hal itu? Karena ini kan nanti bisa aja memfollow atau masuk ke dalam melihat kanal-kanal kami gitu kan. Nah, ketika nanti dia sebagai pengusaha ingin usahanya lebih maju lagi, mau dipublikasikan, bisa disampaikan atau dimuat di Good Money gitu. Sekaligus jadi media partnership buat perusahaan atau UMKM yang mereka dirikan juga berarti, Bu ya? Iya. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan emang sudah punya UMKM ataupun ingin banget merintis UMKM, Good Money merupakan salah satu partnership yang terbaik ya buat melaksanakan hal itu, gitu ya Bu ya? Betul. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu peserta? Langsung di-raise aja, boleh. Kalau misalkan ada yang masih penasaran dengan Good Money atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Good Money, dipersilahkan sekali Bapak Ibu untuk raise hand-nya.
Mungkin kalau website Ibu, website dari Good Money itu sendiri apa Bu ya? Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini bisa langsung ngelihat websitenya langsung supaya bisa tahu lebih dalam terkait dengan Good Money ini. Masuk saja ke Google atau klik apa namanya goodmoney.id di langsung ke goodmoney.id. Ya. Begitu juga dengan sosial media yang lainnya ya. Medianya semua dengan goodmoney.id. Baik. Udah langsung diberikan oleh Pak Dudung. Terima kasih banyak Pak Dudung atas bantuannya nih. Oke, Bu Nani. Kayaknya sudah pada familiar sekali Bu dengan goodmoney.id ini. Mungkin perlu saya tambahkan ya, untuk kita juga ada YouTube atau Good Money TV. Nah di situ bisa juga dilihat di Good Money TV bicara tentang bankir-bankir, baik bankir syariah. Jadi di situ ada program yang namanya Bankers Talk. Jadi tentang bankir-bankir atau tokoh-tokoh yang bisa kita publikasikan di YouTube gitu. Oke. Namanya Good Money TV ya Pak. Good Money TV. Ya. Baik, noted Ibu. Mungkin ada spesialisasi atau kekhususan untuk para peserta program nggak Bu terkait dengan Good Money ini? Pertanyaan terakhir saya nih sebelum diakhiri. Iya, yang jelas kan nanti acara ini kita muat juga ya, dipublikasikan di Good Money, ya kan, tentang kegiatannya. Kemudian untuk ini apa namanya pemenang tadi di profile kita masukkan juga gitu. Jadi ya spesialnya ya di situ ya. Mungkin nanti dari peserta juga bisa berkomunikasi dengan saya, nanti mungkin bisa diberikan nomor HP saya juga nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau ada yang minta nomor HP Ibu nggak apa-apa diberikan Ibu? Ya, nggak apa-apa selama untuk ada kaitan dengan Good Money, boleh. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin sekian Ibu, ada yang ingin diinin lagi Bu? Ditambahkan atau diingatkan kembali kepada para peserta? Cukup ya, artinya saya berharap dengan acara ini nanti bisa lebih berkelanjutan, dan terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa follow IG goodmoney.id dan media sosialnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga ingin menanyakan langsung ke tim Superkey juga dipersilakan terkait dengan Good Money ini. Karena ada beberapa peserta yang memang sudah tektokan dengan saya juga sih Bu terkait dengan Good Money, boleh banget lewat saya juga ataupun tim Superkey yang lainnya ya Bapak Ibu. Baik Ibu Tia, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya mengenai Good Money. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Ya, amin, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Tia, terima kasih banyak. Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke penghujung acara, yaitu sesi dokumentasi di acara puncak kita. Kepada Bapak Ibu sekalian yang belum on cam dan yang bisa on cam, mohon diaktifkan kameranya. Kita akan mendokumentasikan kegiatan terakhir kita di sesi acara graduation dan closing ceremony ini. Mungkin dari tim Superkey Mbak Rahmi boleh dibantu untuk pengambilan dokumentasinya. Oke, mohon dinyalakan kameranya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Ada Ibu Emma sampai Mbak Putri. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, Rahmi. Baik, saya ingin mengingatkan kembali, acara ini diselenggarakan oleh Superkey Consulting Group dengan community partner ISBF, KNEKS, IIPO, CISFED, dan OKOC Andalan, dan media partner dengan Good Money, dan company partner with IDX Islamic, Maybank Syariah, dan BJB Syariah yang sudah mensponsori acara ini. Sampailah kita di penghujung acara, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata selama program ini berlangsung, mulai dari awal hingga akhir di acara graduation dan
closing ceremony ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, tetap semangat, semoga silaturahmi kita tetap terjaga satu sama lain, dan ketika ada yang menginginkan kolaborasi atau misalkan insight baru, jangan lupa untuk kontak langsung kepada saya ataupun tim Superkey yang lainnya ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasme dan semangatnya juga selama acara dan program ini berlangsung. Saya Raffiani Fiuditama sebagai Community Development di Superkey Consultant undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.